Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Endodo Kristianethan, NIM 211202040, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, pada kesempatan kali ini saya bakal membuat tutorial cara membuat sebuah website laundry. Pertama-tama yang kita buat yaitu sebuah database. Di sini kita menggunakan aplikasi Exam untuk membuat sebuah database. Pertama kita buka aplikasinya, kemudian kita nyalakan Apache, kemudian MySQL. Oke, setelah kita nyalakan, kita masuk ke admin, localhost admin. Oke, kita tunggu. Oke, di sini sudah masuk. Kemudian kita membuat sebuah nama database baru. Di sini saya membuat sebuah nama, itu database-nya Gilson Laundry. Galvin's Laundry. Oke. Kita buat. Nah, di sini tabel pertama yang kita buat yaitu adalah tabel petugas. Sini kita buat 7. Oke. Yang pertama yaitu ID petugas. Kemudian nama, kemudian jenis kelamin, kemudian telepon, kemudian email petugas ya, supaya kita bisa menghubungi tugasnya, kemudian alamat petugas supaya kalau ada barang yang hilang kita bisa cari di alamatnya, kemudian password. Di sini ID petugasnya kita buat primary key, auto incrementnya kita nyalain, kemudian ID petugasnya integer, namanya teks, jenis kelaminnya voucher, kita buat 9, kemudian teleponnya teks, emailnya juga teks, alamatnya juga teks, passwordnya juga teks. Oke, kita simpan, kita hasil. Oke, berikutnya kita buat tabel lagi, ke tabel baru yaitu pelanggan. Pasti dimana kalau kita buat sebuah toko pasti ada pelanggan sama petugas ya kan. Petugas masa nggak ada pelanggan sih. Oke, nah sini ID pelanggan, terus nama, kemudian alamat pelanggan, terus telepon, kemudian email, sama jenis kelaminnya, sama password. Oke, ID pelanggannya kita buat primary key, auto incrementnya nyalain primary key. Oke. Kemudian namanya teks, alamatnya juga teks, teleponnya juga teks, emailnya juga teks, jenis kelaminnya kita buat voucher 29, passwordnya teks. Oke, kita simpan ya. Oke, kita sudah simpan, sudah ada pelanggan, petugas. Kemudian apa lagi nih? Apalagi yang harus kita buat nih? Kita buat jenis cucian. Oke, jenis cucian kita pertama ID jenis cucian, kemudian nama sama harga. Di sini kita tidak buat nama pakaian gitu kan, karena kalau di dalam laundry itu kan kita bisa cuci sepatu, tas juga bisa. Oke, ID jenis cuciannya kita buat primary key,
kemudian aja namanya kita buat teks, harganya kita buat integer. Oke, kita save. Kemudian kita buat lagi transaksi. Oke, kita buat 10. Kita create. Sini yang pertama ID transaksi. ID transaksi, kemudian tanggal transaksi, kemudian ID petugas, tugas terima. Nanti pada saat terima pakaian, kemudian tanggal serahkan gitu, kemudian ID petugas serahkan, kemudian status ini yang kita tahu statusnya sudah dicuci atau belum gitu, atau masih proses. Ini ID pelanggannya berapa, kemudian kita lihat ke bawah, buat catatan, pasti ada catatan ya, catatannya apa gitu. Ini kita perlu nih, tidak kita perlu udah tahu orang yang nanti terima itu nicknya berapa, kemudian tidak ada apa-apa kan kita bisa tahu gitu. Oke, ID transaksi kita buat integer, ininya buat date, tanggal transaksinya integer, tanggal serahnya buat date, kemudian itu statusnya kita buat teks, kemudian catatan kita buat teks juga. Oke, di sini ID transaksinya kita buat binary key, kemudian di tanggal serah ini kita buat 0, karena tanggal serah ini bisa kita kosongkan atau tidak. Sama ID petugas serah kita belum tahu catatan sama nicknya. Oke, catatannya bisa dipakai atau tidak, kita save. Oh iya, sebar nicknya itu kita ganti ya, nicknya itu kita pakai varchar, kita pakai varchar kalau 16. Kita save ya, maaf salah tadi. Oke, sudah kan varchar. Oke, kemudian kita buat satu lagi, apa ya, detail transaksi ini kan nanti baru dibuat agar kita bisa tahu transaksi apa aja yang dibuat gitu loh, jenis pakaiannya apa gitu. Nah, di sini pertama ID detail transaksi. Oke, kemudian ID transaksi, harusnya di sini bukan ID transaksi, ID pelanggan sih tepat, ID pelanggan, kemudian ID jenis susian, kemudian berat, sama satu lagi harga. Oke, harganya integer, beratnya kita buat integer juga, integer semuanya integer. ID pelanggan apa ID transaksi? ID transaksi ada. ID transaksi. Oke. Kita save ya. Nah, sudah jadi nih. Yang pertama tadi apa? Petugas. Sudah buat nih. Kemudian kita isi nih. Kita isi petugasnya. Kita masukin petugasnya siapa aja. ID petugas 1. Kemudian nama petugas Alim. Kemudian jenis kelaminnya laki. Lain kan namanya laki. Kemudian telepon 5 berarti ya. 1.
kemudian emailnya alim@gmail.com. Oke, alamatnya alat, passwordnya 1023. Oke, kemudian satu lagi, itu dua ya, berarti ini yang dua, namanya Togoro Sandro. Ini suaminya laki-laki juga. Telepon. Emailnya Sandro. Email. Alamat Weibo. Passwordnya 123. Soalnya kita buat gampang aja. Oh ya. Sudah kita lihat, oke, sudah masuk. Tadi petugasnya 1, nama Halim, jenis kelamin laki-laki, nomor telepon, email, alamat, password. Oke, sudah benar ya. Kemudian kita ke pelanggan. Kita buat pelanggan lagi. Oke, kita masukin aja pelanggan 1. Namanya kita buat nama perempuan, Dinda. Biar ada laki-laki sama ada perempuan ya kan. Kemudian di bawahnya lagi alamat Dinda, Kayu Putih. Kemudian nomor teleponnya oke. Kemudian emailnya kita buat Dinda email. Sudah benar. Bisa. Jenis kelaminnya perempuan. Password 123. Kita buat satu lagi. Namanya Sandrina. Alamatnya ubah. Teleponnya 123. Email. Jenis kelaminnya perempuan. Passwordnya 223. Oke go. Ya sudah nih, nggak ada lagi nih, pelanggannya udah ada kan. Dinda, Bayi Putih, nomor telepon, email perempuan, jenis kelamin perempuan, password. Oke. Kemudian jenis cucian. Oke, di sini kita buat apa ya aja ya. Pertama nih kita buat kemeja. Ini sesuai kemeja ya kan. Kemeja harganya kita buat per gramnya 500 lah. 500 rupiah. Kemudian di bawah lagi yang kedua kita buat handuk. Handuk per gramnya, handuk itu besar ya, 1.500 deh. Kita buat 1.500. Tambah lagi nih. Tambah 2 deh. Handuk sudah. Kemudian sini apa lagi nih? Yang ketiga apa nih? Kita buat sepatu. Sepatu tuh biasa apa ya? Hitam berat juga ya. Kalau ya, kita hitam berat aja.
sepatu kita buat berapa ya? Atau enggak sepatu deh, kaos, baju kaos itu kita buat harganya 750. Oke, 750 rupiah. Kemudian di sini yang buat apa lagi ya? Karpet kita buat 2000. Apalagi nih? Cucian apa lagi nih? Kita buat cucian apa lagi nih? Kita buat apa ya? Baju kaos, kemeja, jas. Kita buat jas itu agak mahal aja ya. Jas itu kan susah dicuci, kita buat ya gitu. Oke. Dah, 5 aja. 5 untuk sementara 5. Kita lihat. Oke, handuk, jenis cucian, kemeja, handuk, baju kaos, karpet, jas. Oke, sudah. Kemudian kita buat transaksi. Di sini, oke, ID transaksinya 1, orang yang 1 tadi ya kan. Tanggalnya kita buat hari ini. Kemudian ID petugas terima itu Halim, kasih Halim dah di 1. Tanggal soranya kita belum tahu, statusnya masih dicuci. Karena belum diantar ya kan. Oke, ID pelanggannya 1. Catatan belum ada. Oke. Yang kedua, nomor 2, ID transaksinya 2. Tanggal transaksinya sudah dari kemarin dulu lah. Oke. Tugas terima, yang terima 2. Tanggal serahnya hari ini. Tugas serahnya yang Halim. Terima Sandro, serahkan Halim. Statusnya sudah diterima, diambil. Di pelanggannya yang 2 Sandrina. Kemudian catatan selesai dicuci. Ya kan sudah diambil ya. Nicknya yang diterima. Oke. Terus simpan deh. Oke, kita lihat. Nah, di sini kan yang pertama nih, transaksi pertama nih. Di sini kan dia belum, masih dicuci ya statusnya. Ini sudah diterima, sudah diambil, selesai dicuci dengan ID-nya. Oke. Ini tugas serah, dengan ID pelanggannya 2. Oke, kita lanjut lagi. Detail transaksinya. Detail transaksi. Nah, di sini ID transaksinya 1. Detail transaksinya 1. Harusnya di sini ID pelanggan nggak sih? Ya kan? Masa ID transaksi? Oh ya, bentar kita lihat dulu. Kalau ID transaksi, ID transaksi juga boleh. Karena nanti dia masuknya dari sini. Oke. ID transaksinya. Oke, lanjut ya. Detail transaksi 1. ID transaksinya ini nih, yang nomor 1 nih. Jenis cuciannya apa? ID jenis cuciannya 1. Beratnya berapa? Beratnya berapa, 1 kilo dah. Harga tadi yang 1 berapa ya? Coba kita lihat. Aduh, sorry ya, lupa ingat tuh. Jadi kita lihat 500, kemudian 500, 1500. Oke. Kita lanjut total transaksinya. 1 dari transaksi 1, penyusunan 1, beratnya 1 kilo, harganya 500.
ini yang meja. Kemudian ini terus 2, kemudian dan 1, dan suciannya 2, beratnya 2 kilo. Handuk tuh biasa 3 kilo dah. 500. Kemudian baju kaos lagi itu tambah 1. Ini masih yang 1 ya. Mulai 1 3, transaksi 1, transaksinya 3, harganya 700. Beratnya 2 kilo ya, di sini kilo ya, kita pakai kilo ya. Harganya 750. Lalu bisa bisa masuk harga, coba kita lihat ya. Oke, harganya 350. Kemudian sekarang kita masuk lagi yang kedua. Ini kita masuk transaksi 4, di transaksi 2, dan suci yang 4. Beratnya 4 kilo. Terus ininya berapa ya? 2000 tadi ya. Kalau salah kita ubah lagi. Ini 5, kali transaksinya 2, dan sucinya 5. Beratnya ini 1500 kalau nggak salah ya. Beratnya 2 kilo ya, nggak sampai lah, 1 kilo aja. Harganya itu 2000 kalau nggak salah ya. Salah kita ubah lagi ya. Kita lihat dulu harganya berapa. Oh, salah. Harganya di sini harusnya 2000. Save, kemudian di sininya 3000. Ya yes ya. Per gramnya 3000. Berat. Oke, berat. Transaksi sudah, dan sucian sudah, pelanggan sudah, tugas sudah, transaksi sudah. Oke, nah nih sudah selesai nih. Database-nya kita sudah buat ya. Nama database-nya ini Vince Laundry. Kemudian pelanggannya, petugasnya ini Alim, Sandro. Pelanggannya Dinda sama Sandrina. Kemudian jenis usianya ini ada 5. Untuk sementara 5 dulu ya. Kita buat, nanti baru kita tambahkan lagi transaksinya ini. Kemudian detail transaksinya seperti ini. Paham kan? Oke. Sekarang selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita membuat scriptnya. Kita membuat scriptnya lanjut menggunakan Visual Code. Oke, kita lanjut ya.